ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد hadirin ikhwani fid din, azinallahu wa iyyakum, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada yang berhak kita puji dan kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah dan karunia-Nya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, dan tentu saja nikmat yang harusnya kita senantiasa banggakan, dan semoga Allah senantiasa memberikan nikmat itu pada kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Kemudian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, mudahkanlah dan jangan memberatkan, dan berilah kabar gembira dan janganlah engkau membuat orang lari dari agama ini. Maka kami berikan kabar gembira kepada ikhwah seluruhnya, secara khusus kepada segenap pihak yang telah membantu terlaksananya daurah 2 hari, seminar yang akan berlangsung insyaallah selama 2 hari ini. Tentu saja kita telah mengetahui di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhillahu. Dan di antara golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita tempat yang begitu indah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para pemuda. Tentunya bukan sembarang pemuda, tetapi pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jika itu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah dengan benar, tidak mungkin kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan tepat kecuali dengan mempelajari terlebih dahulu ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang diwariskan kepada para sahabatnya, dan kemudian diwariskan kepada umat berikutnya, generasi selanjutnya sampai akhir zaman. Maka tentu saja amalan-amalan seperti ini, pengajian seperti ini adalah bentuk dari bentuk jalan meraih ilmu. Dan karena itu tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bersyukur kepada segenap pihak yang telah membantu terlaksananya pengajian-pengajian seperti ini. Ya. Dan semakin menggembirakan kita jika ternyata inisiatif pengajian seperti ini datangnya dari para pemuda yang kita sebutkan tadi. Ya. Jika disebutkan bahwa di antara golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala
adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah akan semakin besar pula pahalanya orang yang menjadi jalan bagi terbukanya ilmu, bagi diraihnya ilmu. Dan Rasulullah telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang yaltamisu, man salaka tariqan, barang siapa yang mengikuti satu jalan, yang ia mencari dengan jalan itu ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya dengan jalan tersebut jalan menuju surga. Ya, maka ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, selanjutnya kita pun memberikan kabar gembira kepada ikhwah yang hadir dalam majelis kita pada hari ini. Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi talabatil ilmi. Selamat datang kepada orang-orang yang diwasiatkan oleh Nabi untuk kita jaga, yaitu para penuntut ilmu syariat, ilmu agama, yang hanyalah dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, pembahasan kita seperti yang disebutkan tadi oleh moderator adalah tentang Islam di persimpangan jalan. Dan itu adalah dalam tinjauan fenomena kekinian dalam perspektif Islam. Ya. Tentunya judul ini memberikan kepada kita dua penjelasan. Yang pertama, keadaan Islam yang berada di persimpangan jalan. Ya. Dan ini adalah satu bentuk kiasan, ungkapan akan keadaan di mana seseorang yang berjalan dan berpegang kepada Islam kemudian menjadi bimbang, bingung, bahkan mungkin kehilangan arah ketika di hadapannya terbentang begitu banyak jalan, begitu banyak cabang, yang kemudian ia pun tidak mampu untuk mengetahui mana jalan Islam yang hakiki. Maka Islam di persimpangan jalan sesungguhnya adalah kiasan, karena kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan Islam dengan jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang pada hakikatnya tidak mengenal persimpangan, karena jalannya lurus, tidak ada cabangnya. Hanyalah saja kemudian kita dapatkan dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syaitan lalu membuat jalan di samping kiri dan kanan dari jalan yang lurus tersebut. Maka inilah yang kemudian terlihat sebagai satu bentuk persimpangan. Inilah yang kemudian tampak sebagai bentuk percabangan, yang jika seseorang tidak bijak dan kemudian ia lalai untuk beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga diharamkan darinya petunjuk kepada jalan yang lurus tersebut, maka dia akan mati dalam kebimbangan. Kalau tidak, dia akan terperosok ke dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah perkara yang kita maksud dengan persimpangan jalan atau Islam dalam persimpangan jalan ini. Ya. Yang akan kita uraikan nanti apa bentuk-bentuk persimpangan tersebut dan bagaimana sebenarnya petunjuk Islam dalam menentukan arah yang tepat, jalan yang benar, petunjuk yang lurus. Adapun perkara yang kedua, perspektif kekinian, ya, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-asriyah. Ya. Maka kita ingin mendudukkan perkara ini pada proporsi yang benar, pada kedudukan yang tepat. Apa itu? Bahwasanya al-asriyah di satu sisi digunakan oleh sebahagian orang untuk dengan kalimat ini mereka meninggalkan Islam secara total, dengan alasan bahwa Islam dinut takhalluf, agama yang mengantar pada kemunduran katanya. Islam tidak sejalan dengan kemajuan peradaban, perkembangan teknologi. Maka ia menganggap kalau begitu kita harus maju ke depan. Itulah tujuan peradaban. Maka kalau begitu tidak akan kita maju ke depan kecuali dengan meninggalkan Islam. Itu anggapan sebagian orang. Ya. Karena menganggap bahwa Islam
bertentangan dengan asriyah. Apa yang dimaksud dengan kekinian itu sendiri. Maka ini tentu saja keliru. Di sisi yang lain, sebahagian orang mengatakan bahwa Islam sejalan dengan kekinian. Ya. Bahkan mereka menjadikan di antara usul dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Salafiyah al-Asriyah. Yaitu Salafiyah fil aqidah wal Asriyah fil muwajahah. Dalam bahasa Arabnya. Yang artinya kurang lebih adalah bahwa Salafiyah yaitu kembali kepada jalannya salafus saleh dalam perkara akidah. Namun dalam perkara menghadapi perkembangan kemajuan teknologi, era globalisasi, maka Islam itu katanya bisa berbentuk seperti bentuk zaman itu sendiri. Ya. Gambaran kasarnya seperti bunglon. Ya. Maka Islam itu bisa berubah-ubah wajah. Islam itu bisa menyesuaikan diri di segala zaman dan tempat, makan, ya. Tapi dengan pemahaman yang keliru, bukan dengan perspektif Islam, ya, bukan dengan pandangan Islam dan tinjauan Islam itu sendiri, ya. Dan ini didapatkan dalam buku-buku karangan sebagian orang yang mencoba untuk meluruskan arah dakwah, tetapi sayang sekali, ya, dia keliru ketika menetapkan al-asriyah itu dengan bentuk seperti ini. Karena akhirnya dia menganggap kalau begitu Islam mendukung apa yang ada dari kemajuan teknologi dengan apa yang ada di dalamnya dari hak maupun batil. Contohnya misalnya, ya, ketika kita berhadapan dengan manusia di mana mereka sekarang, ya, membutuhkan penjelasan tentang Islam dengan begitu luas dan begitu kuatnya, ya, perang informasi yang berkembang, ya, kemajuan teknologi dalam informasi, maka mereka mengatakan kita pun harus menggunakan kemajuan informasi tersebut, teknologi informasi tersebut untuk menyuarakan Islam. Maka mereka pun membuat istilah, ya, tamthil al-islami, sandiwara Islam. Ya, karena ini pun arah dalam dakwah katanya. Ya, maka perlu kita gunakan. Ya, sinetron-sinetron yang ada di televisi katanya adalah sinetron yang cengeng. Maka perlu kita buat sinetron tentang sejarah para nabi dan rasul, atau kehidupan para sahabat dan orang-orang yang soleh terdahulu, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan alasan bahwa ini adalah bentuk al-asriyah fil muwajahah, bahwa kita menggunakan tinjauan kekinian itu dalam menghadapi era globalisasi, kemajuan teknologi, dan dalam menyuarakan Islam kepada manusia seluruhnya. Nah, ini adalah asriyah yang keliru. Asriyah yang keliru. Tidak sesuai dengan perspektif Islam itu sendiri. Karena meskipun kita mengetahui bahwa perkara dunia yang tidak diatur oleh syariat adalah perkara yang terpulang atau dipulangkan pada peradaban manusia itu sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Ketika beliau melihat orang-orang Ansar mengawinkan kurma-kurma mereka agar berbuah, maka beliau mengatakan, "Lau taraktum hakadha." Bagaimana jika kalian biarkan begitu saja? Nanti dia akan kawin sendiri, ya, seperti bunga-bunga yang lainnya, ya, atau tanaman-tanaman yang lainnya yang dia berbuah setelah terjadinya pembuahan dari bunga jantan dan bunga betina, ya, dengan bantuan, ya, misalnya hewan-hewan ataupun angin dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah, sana ini biarkan begitu saja, kan juga nanti akan menghasilkan buah kurma. Namun apa yang terjadi? Kemudian mereka tidak mendapatkan hasil dari tanaman kurma mereka. Maka mereka pun mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, ya, sesungguhnya innama dhanantu dhanna. Sesungguhnya tadi itu aku hanya menyangka dengan satu bentuk persangkaan. Ya. Dan sesungguhnya saya adalah manusia. Ya. Tetapi jika aku menyampaikan pada kalian dari Allah Subhanahu wa taala,
maka dia bukanlah kedustaan. Ya. Maka hadis riwayat Muslim ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam perkara dunia yang tidak diatur oleh syariat, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan bagi kita, keluasan bagi kaum muslimin untuk mengambil apa yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ya. Tetapi kemudian kita pun mengetahui bahwa tidak semua perkara dunia itu kemudian dibiarkan begitu saja. Dalam sebahagian perkara dunia kemudian datang aturan dan tuntunan. Maka tidak boleh seorang pun menyelisihi tuntunan tersebut, aturan dan keterangan-keterangan tersebut. Karena sesungguhnya tidaklah datang aturan-aturan itu kecuali untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Seperti misalnya aturan makan, ya, tata cara makan, ya, adab makan. Atau yang lebih dari itu, misalnya adab buang air, yang mungkin dianggap oleh sebagian kaum muslimin dia perkara remeh, perkara sampingan, tidak perlu dibahas terlalu panjang. Padahal kita dapatkan bahwa orang-orang musyrik dalam hadis Salman Al-Farisi, sahih riwayat Muslim, sampai berkata kepada Salman Al-Farisi dan para sahabat, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Sesungguhnya nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai masalah adab buang air. Maka Salman pun mengatakan, ajal. Betul itu. Ya. Maka ini justru menunjukkan kepada kita kesempurnaan ajaran-ajaran Islam. Ya. Maka dalam perkara yang seperti ini, ikhwani fiddin, tidak boleh kemudian kita meremehkan perkara agama dan mengabaikan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan ini kan perkara dunia. Yang penting cebok, yang penting kenyang. Bagaimanapun caranya, itu kan terserah kita. Tidak benar itu. Ya. Maka ternyata ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ini diketahui ikhwani fiddin, maka sekali lagi yang dimaksud dengan tinjauan kekinian adalah bahwa sesungguhnya kita mengetahui Islam adalah syariat yang terakhir, yang dia salihun likulli zamanin wa makan, yang dia layak dan cocok diterapkan di setiap waktu dan di berbagai tempat dalam kondisi yang bagaimanapun. Dan inilah keutamaan Islam dan syariat Islam dibanding syariat-syariat sebelumnya. Karena itu syariat Islam dijadikan syariat yang terakhir dan syariat yang berlaku sampai akhir zaman. Maka bagaimanapun tingkat kemajuan, bagaimanapun tingkat perkembangan teknologi, Islam pasti cocok dengan hal itu. Ya. Tetapi ingat bahwa kemudian Islam telah menuntun kita akan bagaimana kita bersikap dalam menyiasati kemajuan teknologi itu. Islam tidak melarang dari kemajuan. Islam tidak pernah menghambat peradaban. Tetapi Islam mengatur peradaban manusia. Islam meluruskan kemajuan yang ingin dicapai oleh manusia itu kepada tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan bagi manusia itu sendiri dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Nah, inilah bedanya. Mengapa sampai dikatakan bahwa dalam perkara dunia atau sebahagian perkara dunia juga masih diatur oleh Islam. Ya. Seorang mungkin mengatakan, kalau memang peradaban ini adalah untuk kemajuan manusia, kenapa tidak dibiarkan bebas begitu saja? Tidak. Ya. Mengapa? Karena sesungguhnya yang diinginkan bagi manusia atau diinginkan Allah bagi manusia adalah kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan di akhirat. Adapun manusia yang picik hanya berpikir kemaslahatan dunia saja. Hari ini, hari esok nanti saja. Ya, itu pikiran mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan dalam perkara-perkara dunia atau sebagian perkara-perkara dunia tersebut tidak lain agar kemudian kemaslahatan di dunia ini juga berkesinambungan, berkelanjutan dengan kebahagiaan dia di akhirat. Dan itulah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis Anas bin Malik sahih riwayat Muslim, yaitu
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Maka doa ini mengumpulkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Maka ikhwani fiddin, kalau ini yang kita inginkan dari pembahasan ini, maka kalau begitu mari kita mencoba untuk membahas, ya, mendalami apa yang dimaksud dengan Islam di persimpangan jalan, ya. Dan bagaimana hakikat sifat seorang muslim menghadapi persimpangan tersebut, ya. Maka apa yang akan kita bawakan pada hari ini, dia merupakan intisari dari sebuah makalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul. Dia adalah doktor dan pengajar dalam fakultas atau pada fakultas dakwah dan usuluddin di Universitas Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Sampai sekarang Syekh ini masih hidup dan beliau terus aktif melahirkan tulisan-tulisan yang bermanfaat dan memberikan ceramah-ceramah ilmiah, ya. Dan di antara buku yang beliau tulis dan sekarang sudah diterjemahkan saya lihat adalah Bughyatul Mutatawwi, tentang tujuan dari orang yang ingin mencari keutamaan dengan sholat sunnah, dengan hukum seputar sholat sunnah. Jadi semua masalah sholat sunnah dipaparkan dalam buku ini, ya. Banyak lagi buku-buku beliau, di antaranya tentang al-ibarat al-mauhumah, ungkapan-ungkapan yang global, yang mujmal, ya, yang dia adalah ungkapan yang sering digunakan oleh sebahagian orang yang ternyata ungkapan ini ungkapan yang keliru, atau bahwa ungkapan ini zahirnya menampakkan kebaikan namun batinnya min kibalihil adab. Ternyata ada bentuk penyimpangan dalam pemahaman, kekeliruan dalam berfikir, dan kesalahan dalam beragama dalam kalimat tersebut, ya. Maka banyak sekali buah-buah karangan beliau bisa dilihat dalam sebuah situs, yaitu sab.org, ya. Juga dalam Durarus Saniyah ada kumpulan dari buku-buku beliau, ya, dalam situs internet tersebut. Maka buku ini adalah salah satu di antara buku-buku yang ada dalam situs tersebut, sab.org, ya. Maka ikhwani fiddin, tentang Islam ala muftaraqit turuq, Islam dalam persimpangan jalan. Maka Syekh pertama kali menggugah kita dengan mengatakan bahwa sesungguhnya seorang muslim pada zaman sekarang ini akan melihat banyaknya perbedaan dimanapun ia mengarahkan wajahnya. Ya, kita mengetahui bahwa semua orang mengatakan wajib untuk menyatukan umat. Ya, dan memang Islam adalah agama kesatuan yang tidak mengizinkan adanya perpecahan. Tetapi dalam kehidupan nyata kita akan dapatkan begitu banyak perselisihan, begitu banyak perbedaan di antara kaum muslimin itu sendiri. Ya. Syekh menggambarkan di antara bentuk perbedaan itu misalnya perbedaan fikih dalam perkara ibadah yang sehari-hari kita dapatkan. Ya. Dalam masalah akhlak, dalam masalah dakwah, ya, dan dalam masalah islah, gerakan perbaikan ataupun gerakan pembaharuan, kita dapatkan banyaknya ittijah, banyaknya arahan-arahan, ya, banyaknya bentuk gerakan-gerakan yang semua menawarkan jalan untuk meraih tujuan tertentu dalam Islam. Ya. Maka perkara ini perkara yang mau tidak mau menyebabkan seorang muslim untuk kemudian berhenti sejenak. Ya. Dan berpikir. Tidak langsung kemudian dia mengatakan, saya ambil saja atau terus saja. Yang penting coba dulu, ya. Nanti kalau mentok, kalau terbentur, baru kita mundur lagi. Seorang mukmin tidak demikian. Ketika dia menghadapi perkara yang membingungkannya, perkara yang mengkhawatirkannya, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah berhenti dulu, ya. Untuk kemudian ia memiliki kesempatan untuk memperhatikan jalan yang ada di hadapannya.
apakah jalan itu adalah jalan kebenaran atau satu bentuk jebakan dari jebakan syaitan. Ya. Karena Allah telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 191. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sesungguhnya ini, kata Allah SWT, adalah jalanku, jalan yang lurus, sirati mustaqimah fattabi'uhu, maka ikutilah dia, wa la tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Dikatakan dalam surah Al-An'am ayat 191. Dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris-garis lurus. Ya. Lalu kemudian beliau khatta khututan an yamini wa shimali. Menggaris pula garis di kanan dan kirinya. Dan garis ini tentunya tidak mungkin lurus sejajar dengan garis yang pertama. Tidak. Tapi dia adalah garis yang menyimpang, memotong dari garis yang lurus tersebut. Yang kata Rasulullah, garis lurusnya adalah garis jalan Islam itu sendiri. Lalu beliau mengatakan, ini jalan-jalan yang lainnya. Dan beliau mengatakan bahwa ini jalan yang lurusnya adalah jalanku. Dan jalan yang bengkok ini adalah, kata beliau, ma min sabilin illa walahu syaitanun yad'u ilaihi. Tidaklah ada jalan kecuali ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Ya. Maka ini menggambarkan kepada kita bahwa ternyata Islam adalah jalan yang lurus. Yaitu Islam dengan kesempurnaan dan keluasannya. Dan kemudian di sana ada jalan-jalan yang bengkok, jalan-jalan yang menyimpang, yang siap untuk menjebak siapapun dari orang yang tergelincir kepada jalan tersebut. Ya, dia adalah jalan-jalan syaitan. Yang disebutkan dalam hadis Nawas bin Sam'an, ya, jalan tersebut, dan bahwa jalan ini ada yang menyuruh di atasnya, ya, itu sebelum masuk ke jalan itu, dan ada pula yang menyuruh di ujungnya, ya, yang barang siapa mengikuti seruan tersebut, maka dia pun akan selamat sampai ke tujuan, yaitu meraih hasil yang diinginkan dari kesempurnaan dan keluasan Islam. Ya. Dan dai tersebut adalah kitabullah, seperti kata Nabi dalam hadis Nawas bin Sam'an, riwayat Imam Ahmad dan Hakim pula, dan wa'idullah fi qalbi muslim, dan pemberi peringatan dalam hati seorang mukmin, pemberi peringatan dari Allah dalam hati seorang muslim. Jadi artinya bahwa jalan yang lurus ini adalah jalan Islam. Dan jalan ini ditunjukkan dengan 3 penunjukan. Yang pertama, kitabullah. Kitabullah. Itu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya. Dan sesungguhnya Al-Quran yahdi lillatihi aqwam, menunjuki kepada jalan yang lurus, yang tidak bengkok. Kemudian juga ditunjuki jalan ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai khirrit, sebagai petunjuk jalan yang menunjuki orang kepada jalan yang lurus tersebut. Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi menunjukkan kepada jalan yang lurus tersebut. Dan yang ketiga, bahwa jalan yang lurus ini akan senantiasa kita dituntun kepadanya setelah tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulnya, dengan tuntutan wa'idullah fi qalbil mu'min, pemberi peringatan dalam hati seorang mukmin yang dia adalah fitrah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir maka dilahirkan dia di atas fitrah itu. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah
yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Demikian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Dan sesungguhnya dalam hadis riwayat Muslim dari hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum asyayatin." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu hanif. Hanif artinya lurus kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Dan ini fitrah yang Allah tanamkan pada diri seseorang. Yang kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, seandainya seseorang dibiarkan dengan fitrahnya itu, tidak terpengaruh dengan lingkungan yang jelek, kebiasaan yang tidak baik, atau didikan yang salah, maka hati yang lurus tadi akan mudah untuk menerima Islam. Ya, itulah yang dimaksud dengan hati yang lurus, ya, yang Allah ciptakan manusia dengannya. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah ciptakan manusia dengan fitrah tersebut. Ya, maka ikhwani fid din, berarti Islam adalah jalan yang lurus. Dan petunjuk kita untuk tetap istiqamah di jalan yang lurus itu adalah apa? Kitabullah, ya, kemudian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian fitrah yang Allah tanamkan dalam diri setiap hamba-hambanya. Ya, maka ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah, jika ini diketahui, maka kita sudah memiliki paling tidak pandangan global, ya, rumusan umum. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan persimpangan jalan yang begitu banyak tadi? Ya, maka tidak ada jalan kecuali kita mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu pegangan kita orang-orang yang beriman adalah wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dan jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan raddu ila Allah adalah raddu ila kitabih. Dan mengembalikan kepada Allah itu berarti mengembalikan kepada Al-Quran. Dan mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah mengembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah kita memilah dan memilih dari keterangan hadis yang sahih, dari penafsiran akan ayat yang benar. Dan ini perkara yang diingatkan oleh Syekh rahimahullah hafizahullah taala, yaitu bahwa kita akan dapatkan bahwa setiap orang yang mengajak kepada persimpangan jalan yang ada tersebut, maka semua menyorakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dan kita mengetahui bahwa Al-Quran dan As-Sunnah dia adalah penjaga dari kesalahan. Ya, ibaratnya dia adalah al-ismatu fid dalil. Dia adalah penjaga dari keselamatan dalam berdalil. Tetapi kata Syekh, bahwa mereka orang-orang yang menawarkan jalan yang beragam, persimpangan yang banyak tadi, tidak memiliki apa yang disebut dengan ismatul fahmi, keterjagaan dalam pemahaman dari kekeliruan. Ya, mengapa? Karena kita mengetahui benar Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amraini, ya, lan tadillu in tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnati." Dalam hadis sahih riwayat Imam Malik, Nabi pernah bersabda, "Aku tinggalkan kalian dua perkara yang tidaklah kalian akan sesat selama kalian berpegang dengan keduanya." Apa itu? Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketahuilah bahwa kitab Allah dan sunnah Rasul ini perlu untuk difahami.
Dan tidak akan mungkin kita mengamalkannya kecuali dengan memahaminya. Maka ternyata mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah tidak cukup. Tanpa kita mengambil apa yang menjadi penyelamat kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam perkara ini, rumusan yang penting, yang berharga, telah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dengan ucapannya yang perlu ditulis dengan tinta emas. Yaitu perkataan beliau, amantu billah, wa bima ja'anillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah, wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan apa yang datang dari Allah. Itu Al-Quran. Kalam ilahi. Ala muradillah. Tetapi dengan pemahaman, dengan keinginan, pengertian yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan penafsiran yang batil atau pemahaman yang terlahir dari hawa nafsu semata. Ya, kita dapatkan bagaimana sebahagian kaum muslimin menumpahkan darah saudaranya atau bahkan kemudian membinasakan dirinya berdalil dengan satu ayat dalam kitabullah. Ya, inil hukmu illa lillah. Ya, kelompok Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahkan membunuh para sahabat yang menentang mereka. Mereka rajin ibadah, kuat berpuasa, tetapi mereka membunuh jiwa seorang muslim dengan dalil ayat yang tadi kita sebutkan, inil hukmu illa lillah. Ya, maka berkatalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimat yang benar tapi diinginkan dengannya makna yang keliru. Ya, artinya dalilnya sah, ayat dalam kitabullah, tapi pemahamannya batil, salah kaprah, salah pemahaman. Ya, maka ini perkara penting. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku beriman kepada Allah dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, menurut kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut apa yang diinginkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu bagaimana kita mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dari tafsir ayat dan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pengertian sebuah hadis? Bagaimana kita ketahui? Tidak lain dari apa yang beliau terapkan dalam kehidupan beliau bersama para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Artinya bahwa keinginan Allah yang diinginkan dengan kitabnya dan perkara-perkara yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah apa yang beliau lakukan, apa yang beliau terapkan dalam kehidupannya ketika dia diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang diterapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah wafatnya beliau. Karena merekalah yang menyaksikan turunnya ayat, dan merekalah yang mendengarkan langsung hadis-hadis Rasulullah keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya, maka mereka lebih faham maksud dari ayat, lebih tahu tentang maksud dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu, sekali lagi, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tidak cukup. Karena Al-Quran dan As-Sunnah perlu untuk diamalkan. Dan tidak akan mungkin diamalkan tanpa difahami. Dan tidak akan benar amalan kita tanpa pemahaman yang benar pula. Maka ismatul fahmi, penjaga dari ketergelinciran dalam memahami ayat, adalah fahmu salafil ummah, pemahaman para sahabat, cara mereka beragama. Dan inilah yang dicuplikkan oleh Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, dengan ucapannya, la yuslihu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha
atau la yasluhu akhir hadhihi ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang baik dengannya awal umat yang terdahulu. Ya, akhir umat ini yaitu umat Islam dari zaman ke zaman. Bahwa mereka tidak akan menjadi baik. Kehidupan mereka tidak akan sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat kecuali dengan apa yang sejahtera dengannya umat terdahulu dari golongan para sahabat. Ya, maka jika ini dipahami ikhwani fiddin, kalau begitu sekali lagi jalan yang lurus adalah Islam dengan segala kesempurnaan dan segala keluasannya. Luas dalam arti syamil, meliputi segala aspek kehidupan. Karena yang menurunkan syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia, yang mengetahui sejauh mana tingkat peradaban dan kemajuan teknologi manusia itu sendiri. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Maka kalau begitu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kembali dalam kehidupan apa yang ada dari percabangan yang begitu banyak. Sesungguhnya telah kita ketahui tadi bahwa Islam mengajak kita kepada persatuan dan melarang dari bentuk perpecahan dan perselisihan. Dan apa yang terjadi dalam umat Islam sekarang ini dari bentuk perselisihan dan perpecahan, ya, banyaknya persimpangan jalan, ini pun ternyata telah disinyalir, telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan yang terang dan jelas. Ya. Bagaimana tidak? Dia adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara-perkara yang akan datang dari kejadian di masa depan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menginginkan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah syariat yang berlaku sampai akhir zaman. Maka bukan perkara aneh jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita-berita kejadian di masa yang akan datang. Bahkan mungkin kejadian yang belum terjadi di zaman kita sekarang ini. Dan itu tidak sama ikhwani fiddin dengan dugaan-dugaan ya Kopernikus misalnya. Ya, atau tokoh-tokoh filsafat yang lainnya. Apalagi hanya dugaan-dugaan seorang pelukis katanya, ya, yang melukis kapal selam, yang mengabarkan akan adanya pesawat, ya, tidak akan sama. Ya. Kenapa? Karena apa yang datang dari berita masa depan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau begitu ikhwani fiddin, Rasul telah menyebutkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang perpecahan umat itu. Di antaranya dalam hadis Irbad Ibn Sariyah. Hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika memberikan wasiat, mau'izah, nasihat kepada para sahabatnya. Dan ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ya, beliau sangat berat merasakan apa yang memberatkan umat dan sangat berhasrat untuk menyelamatkan mereka dan masukkan mereka ke dalam surga. Dan kepada orang-orang beriman, pemaaf lagi, penyayang. Maka beliau kemudian memberikan wasiat, nasihat, mau'izah kepada para sahabatnya ketika itu. Sampai kemudian para sahabat berlinang air mata dan takut hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan seperti inilah berkatalah para sahabat, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwadda'in." Seolah-olah dia wasiat yang terakhir, wasiat penghabisan. Ya. Fa'usina, kalau begitu berikanlah kami wasiat. Ya, karena tersentuh dengan wasiat yang begitu berharga sebelumnya. Maka mereka meminta tambahan nasihat. Dan ingin. Sebab datangnya hadis ini penting. Membantu kita memahami sebuah hadis. Sababul wurudil hadis istilahnya. Ya, yang sama dengan istilah sababun nuzulil ayah, sebab turunnya ayat.
Adapun hadis sebab datangnya hadis, ya. Ini penting, membantu kita memahami sebuah hadis. Maka ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiatnya ini, wasiat yang berikutnya, ini adalah wasiat yang maha penting, maka itu berarti dia adalah wasiat yang tidak bisa kita remehkan. Bahkan mesti senantiasa kita camkan. Mengapa? Karena dia nasihat yang datang setelah adanya peringatan yang menyentuh hati. Ya. Dan nasihat dan wasiat yang datang setelah adanya permintaan. Dua faktor. Ya. Kita tahu seorang muaddib, seorang guru, ya, seorang pengajar tentunya akan beda cara penyampaiannya, metode penyajiannya ketika melihat keadaan yang berbeda dari murid-muridnya. Ketika muridnya lagi sedang bermain-main, maka dia mungkin hanya menyampaikan pelajaran sekenanya saja, ya, sekedar menjalankan tugas, ya. Tapi ketika murid-muridnya tertarik, ya, atau kemudian siap untuk menerima penjelasan, maka pastilah dia pun akan lebih serius untuk menyampaikan uraian. Itu pasti, ya. Ini perkara pertama. Perkara yang kedua, apalagi ketika hati yang siap untuk menerima kebenaran, jiwa yang terbuka untuk menerima kebaikan, ini pun menyebabkan lidah berbicara, suara terangkat dan mengatakan, tolong nasihati kami dengan nasihat yang baik. Ya, maka pastilah wajib bagi orang yang diminta dalam keadaan seperti ini untuk menyampaikan wasiat yang terbaik, nasihat yang pamungkas, yang tidak ada lagi wasiat yang penting selain wasiat ini. Maka dalam keadaan seperti inilah beliau mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'a wat-ta'ah. Aku berwasiat kepada kalian untuk mendengarkan dan taat. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun memimpin kalian budak Ethiopia, budak dari Habsyi, ya, yang dia hitam, diremehkan dan dilecehkan. Kemudian beliau mengingatkan, dan ini syahidnya di sini. Ini titik hujah kita. Beliau mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati. Maka di sini Rasulullah mengabarkan akan adanya perselisihan. Dan tentu saja sekali lagi, perselisihan, perpecahan, perkara yang tidak diinginkan. Wal khilafu syarr. Tidaklah perselisihan itu membawa kepada kejelekan. Ya. Dan Islam memerintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang kepada tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Maka ketika Rasulullah mengabarkan akan adanya perpecahan, maka beliau tentu saja kemudian menerangkan kepada kita jalan keluar dari perselisihan itu. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, ya, dan Muslim, "Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu shifa." Atau dawa dalam yang lain. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan bersamanya obat. Ya, penyakit dan obat dua sejoli yang beriringan, dua sejawat yang berpasangan, ya kan? Maka ketika disebutkan perpecahan, pastilah pula ada jalan keluar dari perpecahan tersebut. Maka beliau bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah khalifah yang lurus, yang mendapatkan petunjuk sesudahku. Addu tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang teguhlah ia dan gigitlah dengan geraham kalian. Maka syahidnya di sini ikhwani fiddin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan adanya perpecahan itu sendiri. Ya. Dalam hadis yang lain beliau menyebutkan, "Sataftariqu ummati wa tataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah." Dan ini adalah hadis yang disebut dengan iftiraqul ummah, yang dia adalah hadis mutawatir. Hadis yang mutawatir. Sebagian orang mencoba untuk menafikan hadis ini, ya, dan mengatakan, ini bahaya. Kalau betul umat berpecah menjadi 73 golongan, dan bahwa yang selamat di antaranya cuma satu, maka ini adalah faktor
yang mungkin menyebabkan orang akan berkelahi. Kenapa? Memperebutkan satu golongan itu. Dengan mengaku dialah golongan yang selamat itu. Dengan itu kata mereka, lebih baik kita doifkan saja hadis ini. Kita batilkan saja hadis ini. Maka ini pikiran yang picik. Mengapa? Pertama, bahwa hadisnya mutawatir. Disebutkan kemutawatirnya oleh para ulama, di para muhaqqiqin ahli hadis, ya, di antaranya Imam At-Tirmidzi, ya, bahwa dia adalah hadis yang mutawatir. Dan mutawatir berarti menunjukkan perkara yang tidak mungkin untuk diingkari. Itu pertama, tentang perpecahan umat. Kemudian yang kedua, kenyataan menunjukkan hal yang seperti itu. Ya. Kenyataan menunjukkan perpecahan yang ada pada umat. Hanyalah orang yang buta atau pura-pura buta yang kemudian mengatakan umat baik-baik saja, tidak pernah berpecah, tidak ada perselisihan. Ini orang yang buta. Kita tidak mengatakan buta matanya, tapi yang paling parah adalah buta mata hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu yang kedua. Adapun yang ketiga, ya, dari perkara ini adalah bahwa sesungguhnya adanya sebahagian orang yang berdalil, atau tepatnya berdalih, berkedok, ya, dengan sebahagian keterangan-keterangan yang sah, riwayat-riwayat yang sahih, ataupun ayat dalam Al-Quran yang mulia. Itu bukanlah alasan bagi kita untuk membuang kebenaran tersebut. Paham maksudnya? Ya, ibarat ada orang yang menyimpang misalnya, ya, dengan berdalil sebuah ayat dalam Al-Quran. Misalnya dia mengatakan, saya tidak mau sholat. Mengapa? Karena Allah mengatakan, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Diberikan sebuah ayat katanya. Orang sholat itu celaka katanya. Paling lahir dari kesalahan pemahaman atau penyakit dalam hati. Karena ayatnya adalah ancaman bagi orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan bahwa orang yang sholat diancam neraka. Paham ya? Maka mungkin ada orang berdalil dengan ayat ini. Ya. Maka kalau dia berdalil dengan ayat ini, apakah berarti kita membuang ayatnya supaya orang tidak punya dalih lagi, alasan lagi? Begitu? Tidak, tentu saja. Ya, ini perkara yang didustakan oleh akal yang sehat, apalagi oleh keterangan syariat. Ya, bahwa pastilah orang dalam mencari kebatilan, dalam memperkuat kebatilan yang ada padanya, akan mencari pegangan. Dan pegangan itu mungkin benar dalilnya, mungkin juga palsu, salah, ya. Dan bukanlah alasan karena ia berpegang dengan ayat itu kita mendustakan ayat tersebut. Ini perkara yang ketiga. Jadi kalau begitu tidak benar, ya. Dan bahwa perpecahan telah terjadi dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dulu sampai sekarang. Maka tidak ada kewajiban kita kecuali berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perpecahan itu. Bagaimana caranya? Dengan melaksanakan wasiat Rasulullah tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khalifah yang lurus yang melakukan petunjuk sesudahku, yaitu sunnah Rasulullah dan pemahaman para sahabat. Ya, saya kira jelas ikhwah.